Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis samaa'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini di bulan Ramadan penuh berkah, insya Allah saya akan menyampaikan pentingnya kita untuk mengontrol hati kita. Sekarang ini kita sudah dewasa, bukan cuma umur kan, tapi kita benar-benar dewasa kan. Nah, ternyata di antara sekian banyak kejadian di masa sekarang, apalagi untuk khususnya orang-orang yang punya mental issue atau mungkin terasa trauma, ekspektasi akan masa depan yang belum jelas ujungnya. Apalagi dengan kondisi negara kita sekarang, hubungan kita dengan orang-orang sekitar, yang kita inginkan sekarang adalah bahagia. Bukankah benar begitu? Tapi ketika kita melihat lagi, kitalah yang sekarang harus menuntut bahwa diri kita yang mengontrol ekspektasi kita, dan kita yang menerima masa lalu kita. Yang kita inginkan ketika kita sudah buntu, masalah apapun yang menimpa kita, yang kita inginkan pasti adalah sebuah kebahagiaan, jeda dari sebuah luka. Namun ketika kita melakukan itu semua, apakah kebahagiaan itu yang benar-benar kita inginkan, ataukah ketenangan yang kita inginkan? Ahwat fillah, ternyata yang kita inginkan adalah ketenangan dalam hidup kita. Mau sekaya apapun kita, seingin terkenal apapun kita, seindah apapun baju kita maupun diri kita, tetap yang kita butuhkan adalah sebuah ketenangan yang bisa kita lakukan. Ketika kita sudah buntu, ketika kita sudah ingin mencari ketenangan, maka yang harus kita hadapi adalah kita perlu merasa bersyukur akan apapun yang akan kita hadapi ke depannya. Hal yang paling penting adalah bagaimana kita mengatur reaksi kita. Apakah kita akan marah? Apakah kita akan terdiam menapaktilasi kehidupan kita? Ataukah kita yang akan menyalahkan orang lain? Ataukah kita yang menyalahkan diri sendiri? Ataukah kita akan berpikir di luar sesuatu yang kita pikirkan secara berlebihan, alias overthinking? Ketika kita tertimpa musibah, apapun itu di masa lalu ataupun di masa depan yang tidak kita ketahui ke depannya, yang perlu kita lakukan pun selain bersyukur adalah bersabar. Karena ketika kita bersabar atas musibah itu, kita akan mendapat pahala. Namun, apabila kita tidak bersabar, maka yang kita dapatkan adalah balasan. Karena ketika kita tidak bersabar atas sebuah musibah yang menimpa kita, maka itu lebih buruk. Kita pun harus benar-benar sadar bahwa dunia ini pun ternyata amat hina, amat sedikit, dan kita pun ternyata terlihat hina dan lemah. Setinggi apapun dia, sekeren apapun dia, mau dia penjabat lah, kiai, segala apapun yang disebut sama orang-orang sekarang, dokter, profesor, syekh, masyaikh, semua itu ketika kita luput akan bersabar dan bersyukur, maka itu akan menjadi sebuah kekusutan dalam hati kita. Dan kita nggak akan pernah merasa bersyukur ketika kita mendapat popularitas, kesuksesan, karir, apapun itu, kita nggak akan bahagia. Kita pun perlu bersyukur dalam hal yang mungkin nggak mengenakan sekalipun. Mau itu orang tua, naudzubillah, orang tua kita meninggal, kakak kita kecelakaan, atau mungkin hal-hal buruk lainnya yang menimpa kita. Kalaupun misalkan kita mau bersyukur, ketika kita duduk di dalam suatu ruangan, ataupun ketika kita duduk dimanapun itu, kita menapaktilasi kehidupan kita sebelumnya. Apakah mungkin ada sesuatu yang terlewat? Hal-hal yang membuat kita tenang, atau mungkin yang membuat menghilangkan overthinking kita, atau ketika kita mencoba makanan yang kita masak, atau mungkin kurang asin atau mungkin kurang apakah, ternyata itulah yang membuat kita mensyukuri, dan kita pun bisa merasakan betapa nikmatnya karunia Allah yang sekecil itu. Akankah kita akan tetap menjadi hamba-hamba yang kufur akan nikmatnya, ataukah kita akan menjadi hamba-hamba yang bersyukur, yang dirahmati Allah dan meraih keridhoannya? Ketika kita berpikir seperti itu, ketika kita duduk sendirian menatap langit, mengagumi keindahan alam semesta yang di dalamnya terdapat ayat-ayat Allah yang terhampar, kita pun perlu waktu sejenak ternyata. Karena segala sesuatu yang tergesa-gesa datangnya dari syaitan, dan apapun yang datang secara perlahan-lahan ketika kita melihat keindahan alam semesta,
kita pun menyadari betapa indahnya, betapa perkasanya Allah atas segala apapun yang kita ucapkan. Ketika kita memikirkan apapun musibah yang menimpa kita, entah itu solusinya atau mungkin penyebabnya, apapun itu, kita mungkin nggak langsung nemu hikmahnya, atau mungkin nggak sekarang nemunya. Bisa jadi di waktu beberapa tahun yang akan datang, beberapa hari yang akan datang. Tapi ketika kita terus merenunginya, terus berusaha berprasangka baik dan bersikap optimis terhadap apa yang kita hadapi, maka insya Allah kita pun akan merasa tenang. Sebagaimana firman Allah, asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum, asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Nggak semua yang buruk itu buruk, dan nggak semua yang baik itu baik. Bisa jadi ketika kita memikirkan sebuah kejadian trauma kita di masa lalu, mungkin kita melupakan ada jeda di mana kita merasakan kebahagiaan, walaupun itu hanya sebentar saja. Dan itulah kebahagiaan, atau mungkin bisa jadi itu adalah kebaikan yang kita rasakan dalam setiap jalur kehidupan kita. Apapun itu yang terjadi ke depannya, ketika kita sudah sadar bahwa semuanya adalah datangnya dari Allah, mau itu baik ataupun buruk, ketika kita senantiasa mengingatnya, maka semua yang buruk itu bisa jadi ada yang baiknya, atau mungkin yang baik itu ada buruknya. Ketika kita merasa enak ya ternyata pulang pondok gitu, ternyata di dalam situ ternyata kita menemukan sebuah keburukan kecil, mungkin seperti kita males bangun lah, males baca Quran lah, segala macamnya lah ketika kita berada di rumah. Dan itulah saat yang perlu kita pertanyakan, apakah kita benar-benar merasa diawasi oleh Allah. Ketika kita merasa bahwa trauma ini belum selesai dan ekspektasi masa depan yang masih terus menghantui kita, maka berpikirlah bahwa jangan menyimpulkan apa yang sebenarnya belum selesai, jangan menyimpulkan apa yang belum selesai, dan jangan menyimpulkan kisah yang belum berakhir. Karena sejatinya kaum mukmin itu ketika dia mendapat kebahagiaan, dia bersyukur, dan ketika dia mendapat musibah, dia bersabar. Betapa indahnya kita menjadi seorang muslim yang ketika kita sudah mengenal tentang sifat-sifat Allah yang kita ketahui. Diriwayatkan dari hadis riwayat Muslim nomor 2999, sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin, seluruh urusannya itu baik baginya. Ini tidaklah didapati kecuali kepada orang mukmin, yaitu ketika dia merasakan kebahagiaan, dia bersyukur, maka itu baik baginya. Dan jika kita merasakan jika merasakan kesusahan, maka ia bersabar, dan itu pun baik baginya. Dan dari hadis ini kita pun bisa mengambil faedah yang baik. Apapun yang terjadi ke depannya, entah ekspektasi kita yang terlalu berlebihan atau mungkin trauma kita yang terlalu menghantui, maka ingatlah hadis ini. Hadis yang mungkin bisa membesarkan hati kita. Karena ketika kita merasa bahwa kita adalah seorang muslim dan kita bangga akan keislaman kita, maka ini pun sudah menjadi sebuah penyejuk ketika kita sedang susah. Apapun yang terjadi ke depannya, teruslah semangat. Apapun yang terjadi, kita pun harus tetap meraih keridhaan Allah di tengah lemasnya kita berpuasa. Dan yang bisa kita ambil, kita bisa mengejar keridhaan Allah di bulan suci yang mulia ini. Syukron ala ihtimamikum. Wal akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.